Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, tema kali ini kita dalam pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hibah dikti ya. Eh, untuk lebih efektifnya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah melakukan membaca daripada panduan penelitian dan pengabdian seperti ini ya. Kita lihat di sini. Pertama-tama kita buka panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terbaru 2023 ya. Nah, ini langkah pertama yang kita akan lakukan. Dan kedua, langsung kita meluncur ke daftar isinya. Ke daftar isinya bagian-bagian mana yang perlu kita baca. Jadi tidak perlu semuanya yang kita harus baca. Kalau kita memang memfokuskan langsung kepada pengabdian kepada masyarakat, maka yang nanti kita akan baca adalah langsung ke bab 3, ya, program pengabdian kepada masyarakat, di mana di situ akan kita baca halaman 18-nya nanti, ketentuan umumnya, ketentuan penggunaan anggaran, pengelolaan program, dan skema programnya. Di sini akan ada penjelasan 3 skema pemberdayaan berbasis masyarakat, berbasis kewirausahaan, berbasis wilayah. Dan untuk lebih mudahnya, karena bagi pemula, sebaiknya kita bisa mulai dari pemberdayaan berbasis masyarakat atau PBM, di mana selanjutnya untuk program pengabdian kepada masyarakat itu secara detail akan dijelaskan lagi di bab 5, di halaman 52 ini, ya. Skema program pengabdian kepada masyarakat ini, PBM 60. Nah, dari situ, setelah kita baca semua persyaratan dari skema-skemanya, kita bisa melakukan mencetak form-form yang perlu-perlu saja. Jadi, di mana yang panduan ini adalah PDF, kita jadikan Word. Nah, di sini saya telah melakukan modifikasi beberapa format form seperti pertama, untuk biodata ketua. Jadi ini harus pada lampiran 16 dipersiapkan nanti ini. Biodata ketua dan anggota dipersiapkan dan ditandatangani kalau sudah siap. Ini bisa kemudian kop surat juga disiapkan, pernyataan kesediaan kerjasama dengan mitra, dan surat pernyataan ketua pengusul. Jadi ini bisa halaman yang di print ini, dan termasuk format rencana anggaran ini, kalau mau di print, itu nanti atau mau di split dari halaman 197 sampai dengan halaman berapa ini? 203. Ini nanti bisa di PDF-kan agar mudah nanti. Nah, selain itu, selain format-format itu, perlu juga dilakukan tadi untuk panduannya kita bisa print yang langsung kepada pengajuan proposal nanti di halaman 181 ya. 181 kita ini adalah lembar pengesahan identitas ya, di mana LPPM yang mengisi, dalam hal ini P3M. Kemudian ini pilihannya kita nanti, ruang lingkupnya nanti kita dibantu sama ini. Nah, yang penting ini di bagian format, di bagian bagian B ya, karena kita nanti akan membuat proposal, maka yang perlu diperhatikan bagian B ini, pendahuluan. Nah, ini sembari kita lihat halaman 183 terkait bagian B, pendahuluan, permasalahan dan solusi, metode, dan jadwal pelaksanaan
rangkuman anggaran, ini yang akan kita pindahkan ke form A4 ya. Sebelum nanti template-nya kita akan temukan di Bima nanti mungkin ya. Jadi ini, bagian B ini di copy nanti ya. Bagian B kita copy ya. Caranya Anda harus copy ya, kalau susah di Word kan Anda bisa copy. Kalau di PDF ini ada suatu convert, bisa view, annotate, dari view ini ya. View aja ya. Kemudian Anda bisa ekstrak teks ini, pendahuluan ini. Kita copy ke Word kosong yang sudah kita siapkan. Bagian pendahuluan ini kita kasih warna bold ya. Yang penting di bagian pendahuluan ini tidak lebih dari 1000 kata. Ini kita ambil skema yang tadi, skema kita adalah dari PDF, kita kirim ke situ. Kemudian permasalahan solusi juga kita ekstrak teksnya, bagian C, terutama C1. Copy lagi ke sini. Nah, nanti di sini namanya dikasih ruang ya, masalah prioritas. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, solusi. Ini juga kita ekstrak. Di ruang juga. Lalu ya, kalau bisa dirapatkan ini. Ini sebelum kita masuk ke 5, ada baiknya kita pelajari apa yang akan kita akan tuangkan ke dalam proposal ini ya. Ini bagian C, lalu kita masuk ke bagian D, metodenya. Terdiri dari 1.500 kata, kita lihat dulu, kita copy. Jadi ini panduan kita di Word nanti pada saat kita bikin proposal. Jadi pada saat nanti masuk ke Bima, itu kita tinggal coba saja, tidak perlu diketik lagi. Nah, caranya ya kita harus siapkan proposal kita dalam bentuk Word ya. Nantinya juga ini akan bisa dipindahkan ke template yang memang sudah disediakan di Bima ya. Kemudian, nah cukup sampai metode aja dulu ini ya, karena jadwalnya nanti juga bisa dibuat sendiri nanti. Oke, jadi ada berapa bagian ini? B, C, D, ada 3 bagian yang kita akan pindahkan ke dalam. Nah, setelah itu akan masukkan, nah saya sudah menyiapkan isi daripada pendahuluan saya, ya di bagian pendahuluan. Kita akan edit di sini. Bagusnya lagi kalau sebelumnya kita sudah mempersiapkan, kalau pendahuluan ini kita sudah merancangnya di dalam format yang kita udah bikin sebelumnya ya, mengikuti format yang lama saya ya. Nah ini. Nah ini kita lihat di sini saya udah bikin format yang lama, masih di format yang lama. Di sini kita akan masukkan pendahuluan, ada di bagian kedua nih. Ini saya copot saja. Langsung di sini sampai ke foto-fotonya ini. Copy, masukin ke bagian pendahuluan sini.
Nah, ini karena bold masih, kita jadikan dia yang ini aja ya, yang thin ya, yang thin, aja. Oke. Nah, termasuk nanti gambar foto kegiatannya di sini. Kemudian kita pastikan sesuai, misalnya di sini 1000 kata. Ya, kita hitung di sini 1000 kata enggak. Ya, pastikan tidak melebihi eh, persyaratan banyaknya kata yang dipersyaratkan dalam eh, template itu. Nah, kita hitung di sini, kita lihat 699. Oke, jadi masuk ya. Nah, permasalahannya juga seperti itu. Dimasukkan permasalahannya dari tadi yang kita sudah persiapkan. Kalau memang kita udah punya persiapan, bagusnya kita tinggal copas ya. Misalnya ini permasalahan. Permasalahan berarti ada di eh, bagian hmm, mana permasalahan? Nah, permasalahan ini ada di latar belakang. Kalau yang dulu dia ada ringkasan. Nah, ringkasan ini lah yang nanti menjadi permasalahan ini. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Nah, malah ada dengan kata kuncinya nih. Ya, kita kata kuncinya nggak usah kita masukin, permasalahannya aja. Kita copy, ini ringkasan ini yang menjadi permasalahan daripada uh, ini ya. Ya, oke. Nah, permasalahannya ditinkan aja. Nah, kemudian masuk ke solusi. Solusi, tuliskan semua solusi. Ini juga kalau di yang lama, solusinya itu ada, udah di bagian ketiga. Pas, sama-sama sekarang bagian ketiga. Jadi cuma berubah posisi aja. Kalau dulu 1.500 kata di PKMS saya yang dulu, nah sekarang ini kita lihat berapa kata yang dia ingin. Sekarang ini kita lihat 1.500 sama ya, 1.500 sama. Nah, nanti kita lihat berapa yang kita sudah buat di sini ya. Kita buat di sini 648. Udah apa namanya? Lebih dari setengahnya. Jadi udah, yang penting tidak melebihi daripada persyaratan ini ya. Ya kalau bisa dicurahkan semua sebanyak 1.500 bagus, atau 1.000 lah ya. Nah ini boleh. Kemudian metode juga di template yang lama juga itu sudah ada. Kalau yang lama ini 2.000, kita bisa lihat di sini yang baru. Nah, ini metode kita bisa cukup banyak nih metode. Metode kita masukkan di sini. Ada 3 bidang permasalahan, dan bagaimana ini kita harus benar-benar pastikan sesuai dengan apa namanya, apa yang diinginkan oleh template itu. Jadi kita tidak begitu meleset ya. Nah ini kita bisa uraikan di sini ya. Oke, baik. Itu tadi kita siapkan. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke kita save dulu ya. Kita save dulu biar tidak hilang. Kita save apa namanya, pratemplate ya, pratemplate KM. Lalu kita buka, kita punya Bima ya. Bimanya dimasukin ya. Oke. Nah, dalam kita udah buka Bima kita. Sekarang kita ada di Bima. Nah, ini Bima. Kelihatan Bimanya. Nah, judulnya kita masukin, judul kitab adalah, tadi sempat kita diskusi, ada perubahan judul. Judulnya adalah
PKM Bank Sampah Posyandu Anissa dalam mengoptimalkan distribusi peran sampah non-organik melalui teknologi e-commerce. Oke, teknologi e-commerce kita masukkan ke dalam paste aja. Nah, teknologinya nih boleh kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Teknologi e-commerce. Ya. Kemudian kita masukkan kategori program kompetitif nasional, udah pasti. Karena kita tadi udah baca, bidang kegiatan kita, bidang fokus kita tematiknya adalah bukan tematik, tapi kita masuk ke RIN ya. Kita masuk ke RIRN. Skemanya adalah berbasis masyarakat. Ya, kemudian ruang lingkupnya kita masuk pengabdi masyarakat pemula yang PMP ini ya. Pilih tahun pertama usulan 2023 kita pilih nama ketua saya. Nah, nanti kita masuk ke 6 dulu. Pilih lama kegiatan 1 tahun aja. Rumpun ilmu levelnya sosial humaniora. Level 2-nya mungkin ilmu sosial ya, dia sosial tentu saja. Dan level 3-nya ada ilmu sosiologi ya. Atau sini ada transportasi nggak ya? Ilmu sosiologi apa? Ilmu kesejahteraan sosial boleh ya. Atau humaniora, sorry, humaniora ya, humaniora ya. Jadi ilmu sosial, humaniora. Nah, tugasnya adalah uh, mengkoordinasikan dan memimpin rapat dalam PKM. Nah, ini dulu kita. Nah, kemudian kita tambah identitas anggota kita di sini. Kita cari nih dan rekan kita ya. Oke, saya stop share dulu ya di sini ya.